Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya muliakan semua pihak yang telah hadir dalam pertemuan ini. Ada dari Maktab Daimi, kemudian moderator kita, dan juga dari tim peneliti dan semuanya. Alhamdulillah, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, termasuk juga dari pihak keamanan, aparat kepolisian, dan semuanya yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan juga pada tim peneliti yang juga telah hadir di tempat ini, kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan juga moderator yang telah meluangkan waktunya dan semuanya. Alhamdulillah, acara ini telah kita rencanakan dari beberapa waktu sebelumnya. Dan mungkin izinkan kami menjelaskan kenapa kok acara ini perlu untuk diadakan. Yang jelas, pembahasan tentang nasab yang merupakan satu fan ilmu yang harusnya juga dibahas dengan metodologi daripada ilmu tersebut, saat ini telah menjadi pembahasan yang disampaikan secara liar, baik di tablik-tablik akbar ataupun di medsos dan lain sebagainya. Maka kami merasa perlu untuk mendudukkan pihak-pihak terkait. Jadi agar bukan satu arah semuanya. Yang membela juga ceramah satu arah, yang menggugat juga ceramah satu arah. Sehingga saat ini kedua pihak kita dudukkan bersama. Dan tentunya metode seperti ini adalah juga termasuk salah satu metode dakwah yang dianjurkan pula dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke dalam Tuhanmu dengan hikmah, dengan bil mau'izatil hasanah. Tentunya dengan penafsiran masing-masing ada dalam kitab tafsir. Akan panjang kalau saya uraikan di sini. Yang jelas ada bagian wajadilhum billati hiya ahsan, yang mana adanya mujadalah dengan cara-cara yang baik. Dan kami telah menempuh cara ini. Kami mengadakan forum diskusi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan, dan telah kami sampaikan tata caranya secara umum, bahkan kami share di medsos. Bahkan juga tadi sebelum acara ini disampaikan, kita juga telah menyampaikan bahwa ini diskusi benar-benar ilmiah. Enggak boleh ada saling potong ucapan, kemudian ada hal-hal yang lain yang menyeleweng dari ranah-ranah ilmiah, nggak ada sama sekali. Memang betul-betul niat kami adalah mendudukkan pihak-pihak. Jadi sekalian sekarang dipertemukan. Nah, kadang-kadang kalau ketemu itu cuma di dunia maya, itu beda. Nah, sekarang gimana kita mau mempertemukan jasad? Mau mempertemukan jasad. Seandainya tim penggugat itu mau hadir ke sini, maka dia betul-betul akan menyaksikan bahwa kami akan memperlakukan dengan akhlak yang sama kepada tim penggugat maupun kepada tim peneliti. Semua dimatakan sama. Kalau bagi kami, ajaran kami berakhlak kepada siapapun juga. Kami akan memperlakukan dengan akhlak yang mulia pada tim penggugat, sebagaimana kami menyambut pula tim peneliti. Begitu. Artinya ini betul-betul forum dan ranah ilmiah. Nggak ada tendensi macam-macam atau akan dikerjain dan lain sebagainya, karena ini mempertaruhkan nama kami sebagai organisasi. Kalau sampai pertemuan di sini hanya sekedar akal-akalan saja. Nah, dan kami juga masih menunggu, siapa tahu beliau-beliau berkenan pula untuk hadir. Adapun Rabithah Alawiyah, kurang lebih selama beberapa waktu ini kami telah intens menjawab semua informasi yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu secara organisasi, baik itu terkait oknum alawiyin, baik itu terkait urusan nasab, dan juga
urusan sejarah, semuanya telah kami jawab. Anda bisa lihat ada di channel resmi Rabithah Alawiyah, yaitu Nabawi TV. Di situ bisa Anda saksikan. Tentang permasalahan nasab, kami udah jawab dengan video 14 menit. Tentang permasalahan secara global dari nasabnya, kemudian dari ilmu DNA, juga pernah kita datangkan Syed Fikri Syahab yang menjelaskan tentang permasalahan itu. Kemudian tentang sebagian orang mempermasalahkan bagaimana kelakuan oknum Alawiyin. Jadi tidak semua oknum Alawiyin itu mewakili Rabithah Alawiyah. Dan perlu diketahui bersama, Rabithah Alawiyah ini bukan lembaga penindak. Jadi kami apabila mendapati ada Alawiyin berbuat kesalahan, maka kami memberikan teguran. Kami memberikan teguran. Kalau teguran itu diindahkan, alhamdulillah, itu harapan kita. Kadang-kadang mereka tidak mengindahkan teguran tersebut. Ya juga namanya orang kalau sudah punya watak tertentu, jangankan ke organisasi, orang tuanya bilangin aja mungkin susah, apalagi organisasi. Itu. Tapi kami nggak pernah berhenti daripada upaya meluruskan oknum-oknum yang berbuat kesalahan. Begitu. Jadi kelakuan oknum itu tidak bisa serta-merta dijadikan itu mewakili dari Rabithah Alawiyah. Lain halnya kalau yang berbuat kesalahan adalah pengurus Rabithah Alawiyah sendiri. Berbuat kesalahan, maka kami bisa menindak dengan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan kepengurusan. Tapi kalau di luar itu, maka kami hanya bisa memberikan teguran dan nasihat dengan upaya-upaya yang sesuai dengan aturan syariat, tentunya dengan adab-adabnya. Dan kami rasa termasuk bagian daripada adab, kami tidak perlu mempublikasikan teguran kami. Cukup itu kami sampaikan, dan itu rata-rata insya Allah sudah kami lakukan. Kemudian menjawab berbagai macam pula permasalahan terkait dengan sejarah. Jadi sebenarnya yang bicara masalah sejarah itu bukan hanya dari oknum Alawiyin, banyak pihak-pihak lain yang juga berbicara tentang sejarah yang perlu juga kita kritis dan kita bertanya-tanya sumber dari mana dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah Rabithah Alawiyah telah menyajikan video sejarah. Kami meluruskan tentang fakta-fakta sejarah, pembelokan sejarah, dikatakan kita membelokkan sejarah, maka kami jawab semua dalam video yang cukup bagus sekali. Dan alhamdulillah kami mendapatkan laporan beberapa pondok pesantren menggelar nonton bersama video sejarah tersebut. Karena di dalamnya terdapat ilmu sejarah yang luar biasa. Kami menggali sejarah dari sumber-sumber primer. Dan sekalipun ada sejarah yang di situ seperti menguntungkan Alawiyin, tapi itu tidak benar, di situ pun juga kami sebutkan. Ketika ada yang mengatakan ini merah putih, itu pencetusnya adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Maka kami di video itu juga menjelaskan, enggak begitu. Enggak begitu. Pencetus merah putih bukan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang sering disebut dengan guru tua di Palu, bukan itu. Bukan beliau. Beliau memang punya syair menunjukkan jiwa nasionalismenya dan di situ menyebutkan merah putih. Tapi beliau bukan pencetus merah putih, begitu. Kami sampaikan fakta-fakta yang sesuai dengan sejarah dari sumber-sumber primer yang kami dapatkan. Artinya silahkan bisa dilihat. Intinya hingga saat ini jawaban melalui video sudah, aksi nyata juga telah kita lakukan, edukasi tentang permasalahan nasab juga telah kita lakukan. Maka forum ini kami niatkan adalah kami berharap untuk menyudahi semua konflik ini. Kenapa? Karena semua konflik yang terjadi itu apabila terus-menerus berlanjut, maka yang paling dirugikan dalam konflik ini tentunya adalah pihak negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini jadi tidak kondusif apabila masyarakatnya itu banyak konflik-konflik, yang konflik-konflik itu sama sekali tidak produktif. Maka kami temukan kedua kubu di sini untuk saling langsung berdiskusi agar konflik-konflik ini disudahi. Mari bersama-sama kita membangun bangsa dan negara Indonesia yang lebih damai, lebih maju, dan rumah bersama untuk semua umat manusia. Itu merupakan langkah-langkah
yang telah kami lakukan, dan kami berharap pada siapapun, karena yang hadir menyaksikan lewat online ini jauh lebih banyak. Kami berharap pada siapapun netizen dan siapapun, mari kita sudahi komentar-komentar yang bernada cacian. Kami harapkan pertemuan ini tidak menjadi bahan untuk caci maki, baik kepada yang tidak datang, untuk jangan sampai ada omongan-omongan caci maki. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kama qala Nabi SAW. Beliau bersabda, muslim yang baik itu adalah muslim yang mana muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Termasuk ajaran kita, hifdzul lisan minadzam wa hifdzul yad minaddam. Kami menjaga lisan jangan sampai ada celaan, dan menjaga tangan jangan sampai menumpahkan atau menyakiti daripada orang lain. Kami berharap kita tetap berjuang. Silahkan perjuangkan kebenaran, perjuangkan yang hak. Anda mau share informasi-informasi yang menurut Anda penting, silahkan lakukan itu. Anda share. Anda mau memberikan masukan-masukan positif ada di kolom-kolom komentar, silahkan, karena komentar Anda itu berharga. Jadi jangan malas untuk menunjukkan atau menuliskan komentar-komentar positif. Komentar Anda itu berharga. Anda itu berharga, karena ada banyak orang suruh lihat videonya, malas baca komentarnya, semangat. Maka Anda dan kita dari awal nggak pernah pakai buzzer. Kalau nggak pernah pakai buzzer, nggak pernah bayar buzzer sama sekali. Kami masyarakat silahkan nilai dengan objektif di tempat ini. Silahkan sampaikan komentar-komentar yang membangun, komentar yang mendidik, komentar-komentar yang bagus tanpa ada celaan, tanpa ada cacian, dan juga tanpa ada makiat. Mungkin ini kiranya kami dari Rabitatul Alawiyah semua sudah kami lakukan untuk menyejukkan dan mendinginkan negara yang kita cintai ini, dengan kami berupaya untuk menyudahi daripada konflik-konflik ini yang sama sekali tidak membangun. Dan silahkan acara ini nanti bisa Anda ikuti, baik acara hari ini ataupun acara besok. Insya Allah ini acara yang akan menjadi salah satu hal yang menarik untuk Anda yang tertarik dengan ilmu sejarah. Kadang-kadang kita juga bingung, urusan tentang nasab disampaikan sama orang-orang, misalkan ibu-ibu dari desa yang dikira surah wal istifadah itu mungkin sejenis makanan tertentu, mungkin dikira mungkin sejenis sama dengan kebuli, mungkin seperti itu. Karena nggak ngerti apa-apa, ceramah, pengajian, ada surah wal istifadah dan lain sebagainya. Kami setelah ini tetap akan berjuang, dan kami akan sampaikan semua edukasi tentang masyarakat. Tapi sudah banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Banyaknya masyarakat yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, yang masih kecanduan judi online, banyaknya anak yang durhaka pada kedua orang tua, itu juga menjadi satu hal yang harus kita pikirkan, yang tidak kalah pentingnya daripada isu nasab ini. Mudah-mudahan insyaallah upaya kami ini menjadi upaya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW, dan upaya menyenangkan hati salaf-salaf pendahulu-pendahulu kita yang soleh, dan utamanya bapak-bapak bangsa yang telah membangun negara Indonesia ini, menunjukkan upaya kami untuk menjadikan bangsa Indonesia ini tetap selalu sejuk, aman, dan damai. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di pertemuan ini, baik moderator, tim peneliti, kemudian teman-teman dari Rabitatul Alawiyah telah mempersiapkan ini, meluangkan waktunya, tenaganya, dan semuanya. Dan juga beribu-ribu terima kasih tidak terhingga pada aparat keamanan, pada kepolisian, dan yang lain-lain yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.